Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriani. Saya adalah salah satu mahasiswi di kampus STIE Mahapusat Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori manajemen klasik. Nah, perkembangan awal teori manajemen ada dua tokoh manajemen yang mengawali munculnya manajemen ilmiah, yaitu Robert Owen dan Charles Babbage. Robert Owen pada permulaan tahun 1800. Robert Owen seorang manajer sebuah pabrik kapas di New Lanark, Skotlandia, menekankan pentingnya unsur manusia dalam produksi. Dia membuat perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerja seperti pengurangan hari kerja standar, pembatasan anak-anak di bawah umur yang bekerja, lalu membangun perumahan yang lebih baik lagi, karyawan dan pengasihan toko perusahaan yang menjual barang-barang dengan murah. Nah, dia mengemukakan bahwa melalui perbaikan kondisi, karyawanlah yang akan menaikkan produksi dan keuntungan atau laba dan investasi yang paling menguntungkan adalah para karyawan. Lalu Charles ini seorang profesor matematika dari Inggris. Ia mencurahkan banyak waktunya untuk membuat operasi-operasi pabrik menjadi lebih efisien. Ia percaya bahwa aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja yang akan menaikkan produktivitas dan menurunkan biaya. Babbage adalah penganjur pertama prinsip pembagian kerja melalui spesialisasi. Setiap tenaga kerja harus diberi latihan keterampilan yang sesuai dengan setiap organisasi pabrik. Lini perakitan modern yang banyak dijumpai sekarang, di mana setiap karyawan bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu yang berulang, didasarkan pada gagasan Babbage. Adapun manajemen ilmiah. Nah, aliran manajemen ilmiah ditandai kontribusi-kontribusi dari Frederick Taylor, Frank, dan Lillian. Nah, Frederick Taylor, manajemen ilmiah mula-mulanya dikembangkan oleh Frederick Taylor sekitar tahun 1900. Karena karyanya tersebut, Taylor disebut sebagai bapak manajemen ilmiah dalam buku-buku literatur. Manajemen ilmiah sering diartikan berbeda. Artinya, pertama, manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah organisasi. Nah, sedangkan arti kedua, manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme yang atau teknik-teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Nah, untuk yang teori kedua, yaitu teori organisasi klasik. Henry Fayol, seorang industrialis Prancis, mengemukakan teori dan teknik-teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelolaan organisasi-organisasi
yang kompleks dalam bukunya yang terkenal, Administration Industry at General. Dalam teori administrasinya, Fayol merinci manajemen administration industry. Dalam teori administrasi, Fayol merinci manajemen menjadi 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemerintahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Pembagian kegiatan manajemen administrasi atas fungsi-fungsi ini dikenal sebagai fungsionalisme Fayol. Nah, Fayol membagi operasi-operasi perusahaan menjadi 6 kegiatan yang semuanya saling menguntungkan satu sama lain. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah 1. Teknik produksi dan manufacturing produk. 2. Komersial atau pembelian bahan baku dan penjualan produk. Yang ketiga, keuangan atau finansial, perolehan dan penggunaan modal. Lalu yang keempat, keamanan atau perlindungan karyawan dan kekayaan. Selanjutnya yang kelima, akuntansi atau pelaporan dan pencatatan biaya, laba, dan hutang. Pembuatan neraca dan pengumpulan data statistik. Dan yang keenam, manajerial. Selanjutnya, James the Money atau Money Exclusive, General Motors mengkategorikan prinsip-prinsip dasar manajemen tertentu. Dia mendefinisikan organisasi sebagai kelompok 2 atau lebih orang yang bergabung untuk tujuan tertentu. Nah, menurut Money, untuk merancang organisasi perlu diperhatikan 4 kaidah dasar, yaitu yang pertama, koordinasi. Syarat-syarat adanya koordinasi meliputi wewenang, lalu saling melayani. Nah, selain itu doktrin atau perumusan tujuan dan disiplin. Lalu yang kedua, prinsip skalar atau proses skalar mempunyai prinsip, prospek, dan pengaruh sendiri yang tercermin dari kepemimpinan atau delegasi dan definisi fungsional. Lalu yang ketiga, adanya fungsionalisme bermacam-macam tugas yang berbeda. Lalu yang keempat, prinsip staff, kejelasan perbedaan antara staff dan unit. Dan selanjutnya, aliran manajemen modern. Nah, perilaku organisasi, pengembangan aliran perilaku organisasi ditandai dengan pandangan dan pendapat baru tentang perilaku manusia dan sistem sosial. Tokoh-tokoh aliran ini adalah 1. Abraham Maslow yang mengemukakan adanya hierarki kebutuhan. Nah, dalam penjelasannya tentang perilaku manusia dan dinamika proses motivasi atau motivasi lah. Lalu yang kedua, Douglas MC Gregor dengan teori X dan teori Y-nya. Yang ketiga, Friedrich Hayek yang menguraikan tentang motivasi higienis atau teori 2 faktor. Nah, yang untuk keempat, Robert Blake and Jane Monson yang membahas 5 gaya kependidikan dengan kisi-kisi manajerial.
Selain itu, prinsip-prinsip dasar perilaku organisasi yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat atau peranan prosedur prinsip. Lalu yang kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan, segera, hati-hati. Lalu yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi ini sangat dibutuhkan. Nah, untuk yang selanjutnya aliran kuantitatif. Nah, apa itu aliran kuantitatif? Ini ditandai dengan berkembangnya tim-tim riset operasi atau operation research dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas sukses tim-tim riset organisasi Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Sejalan dengan semakin kompleksnya komputer, transportasi dan komunikasi, lalu teknik-teknik riset operasi menjadi semakin penting. Sebagai dasar organisasi untuk pembuatan keputusan, prosedur riset organisasi atau operasi tersebut kemudian diformalis dan disebut aliran manajemen. Pendekatan manajemen biasanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Lalu yang kedua, penyusunan suatu model matematis. Nah, yang ketiga, mendapatkan penyelesaian dari model. Yang keempat, pengujian model dan hasil yang didapatkan dari model. Yang kelima, penetapan pengawasan atas hasil-hasil. Lalu yang keenam, pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Nah, itu merupakan bagian-bagiannya. Selanjutnya adalah pendekatan sistem pada manajemen, bermaksud untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Baiklah, sekian informasi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga dalam masa pembelajaran. Terima kasih atas perhatian. Untuk teman-teman semua, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.